Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur kembali digelar. Sebanyak 30 desa dari 15 kecamatan di Kabupaten Magetan yang melaksanakan Pilkades serentak menggunakan sistem e-voting dan terdapat 74 calon kepala desa yang bertarung pada 12 September 2023. Sebagaimana diketahui, sistem pemilihan elektronik atau yang sering dikenal dengan sebutan e-voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Dari pemilihan menggunakan sistem e-voting sendiri sangatlah memiliki banyak keuntungan. Antara lain, penggunaan e-voting, perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana. Dari pantauan media berita tren di lapangan, antusias dari warga masyarakat Desa Muloharjo dan Sidokerto sangatlah ramai dan kondusif. Dari muda hingga tua turut hadir untuk memilih calon kepala kepemimpinan desa yang akan membawa desa ke jenjang yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi dari calon kepala desa yang bertarung. Seperti yang diutarakan salah satu warga Desa Muloharjo, Kecamatan Pelausan, Sujianto, bahwa pemilihan kepala desa menggunakan e-voting itu sangatlah bagus dan mudah. Pilkades serentak di Kabupaten Magetan yang menerapkan e-voting ini sangatlah mengikuti perkembangan dan sangatlah mudah diterapkan, yang mana kita hanya datang ke TPS lalu ke bilik pemilihan dan tinggal memilih atau memencet gambar calon kepala desa yang ingin dipilih. Setelah itu akan keluar kertas barcode yang nantinya akan dimasukkan ke kotak yang telah disediakan panitia. Alhamdulillah sebuah kemajuan dalam kehidupan demokrasi yang dimulai dari masyarakat Palembang desa ya. Barangkali ini menjadi catatan demokrasi di depan bisa lebih terbuka, objektif, artinya siapapun yang menjadi kontestan itu akan betul-betul tinggal bagaimana menjual program di masyarakat. Jadi barangkali ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya, seperti saya tadi sampaikan, ini lebih terbuka, objektif. Hanya memang berbasis teknologi harus ada sosialisasi lebih. Yang saya dengar di beberapa tetangga itu kurang sosialisasi. Mungkin kali pertama, nanti ke depan bisa dievaluasi. Ya, pembelajaran politik. Jadi siapapun, kebetulan ini kan calon tunggal ibaratnya. Sehingga ketika nanti ada calon lain yang menjadi kompetitor, barangkali programnya yang akan dijual, namun secara sistem kita sudah bisa mewakili. Barangkali begitu. Sementara itu, Bupati Magetan Suprawoto turut hadir dalam meninjau pemilihan kepala desa di Desa Sidokerto, mengatakan e-voting ini sudah pernah diterapkan pada tahun 2019 yang lalu. Walaupun itu belum semuanya, namun dari situ bisa dipahami bersama bahwa menggunakan e-voting itu lebih transparan, mudah, cepat, dan sangat minim resiko. Bahkan hampir tidak ada resiko. Bupati menambahkan, oleh sebab itulah untuk tahun 2023 ini, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Kabupaten Magetan sebanyak 30 desa dari 15 kecamatan diberlakukan sistem e-voting semuanya. Setelah dilakukan peninjauan tadi, antusias dari masyarakat sangatlah bagus dan tertib. Dan alur e-voting yang dilakukan kali ini sangatlah lancar, tidak ada kendala satupun. Sekali lagi ya, kita sudah pernah belajar tahun 2019. Waktu itu kita sebenarnya 184 itu mau kita e-voting semua tapi berubah. Karena waktu itu tidak boleh oleh Kemendagri kita buat satu kecamatan satu dengan penduduk yang paling banyak. Dari situ kita bisa belajar ya bahwa menggunakan e-voting itu lebih transparan, accountable ya, dan lebih cepat. Risikonya paling zero ya, zero risk ya. Sebab itulah untuk tahun 2023 ini kita lakukan e-voting semuanya, dan kebetulan hanya 30 desa ya, jadi setelah kita pantau tadi dari sebelumnya tadi dari Desa Muloharjo, terus kemudian dari ke sini ya, antusiasme warga juga bagus, dan kita juga sebelum ke sini tadi sudah di comment center di Pendopo Sediagraha kita pantau bagaimana kesaksian ya, testimoni dari penduduk yang telah melaksanakan pemilihan, dan mereka hampir semuanya mendukung ya cara ini karena lebih efisien ya, lebih mudah, dan ini teknologi itu harus kita gunakan ya, kita gunakan karena risikonya Pak Ketua ada P3 ya. Jadi sebetulnya kita sudah beberapa kali tergantung pada desa ya. Ada desa yang undang sampai 3 kali, ada yang sampai 5 kali ya. Jadi
Jadi tergantung pada desanya, permintaannya kita layani aja sebenarnya. Ya kita layani. Malah di sini 5 kali ya, 5 kali. Jadi sebenarnya pemerintah itu baik di media sosial maupun kemudian di praktek langsung itu sudah kita lakukan. Namun masukan dari warga tadi menjadi catatan kita. Ya. Setiap apa yang kita lakukan itu keuntungan dan kelemahannya harus kita evaluasi. Saya kira semakin meyakinkan ya bahwa menggunakan teknologi ini akan semakin bagus. Apalagi kita 2019 kita laksanakan. Jadi lebih efisien. Dari segi anggaran efisien, dari waktu efisien, risiko keamanan juga semakin kecil. Jadi hampir zero lah kelemahannya itu dibandingkan kalau kita menggunakan manual. Demikian juga coba bayangkan ya, ini ada 3 Ya, nyuwun kawigatosanipun dumateng Bapak Ibu warga masyarakat Dukuh Batang khususipun pemilih ingkang nembe rawuh niki mangke. Dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan, Polres Magetan telah menurunkan sebanyak 619 personil untuk mengamankan jalannya Pilkades serentak 2023 di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dari tahapan, Polres Magetan sudah siap dan sudah terjun langsung untuk mengamankan jalannya Pilkades serentak 2023 di 30 desa yang ada di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan dari hasil peninjauan tadi, semuanya aman, terkendali, dan lancar, tidak adanya kendala apapun. Panitia sudah disebarkan. Sekali lagi mohon perhatiannya kepada semua pemilih. Dan tahapan kita sudah melaksanakan rakor, melaksanakan pemeriksaan pasukan dengan kodim, dengan juga bantu dari anggota timnas yang ada. Kira-kira sudah siap semua. Tertib, lancar, dan masyarakat bisa memilih dengan nyaman dan juga kondusif aman. Itu harapannya. Ya. Wawa, Trans TV mengabarkan.